Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Hurudin. Saya akan mempresentasikan review artikel dengan judul Two Theories of Monopoly and Competition. Ya, implikasi dan aplikasinya. Jadi menurut artikel ini bahwa terdapat pendapat bahwa monopoli itu merupakan atau muncul akibat pasar bebas itu merupakan suatu hal yang tidak valid ya. Karena campur tangan pemerintah yang menyebabkan efisiensi. Jadi bukan karena suatu monopoli, gitu ya. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa monopoli itu ada dua penyebabnya atau dibagi dua yaitu monopoli ekonomi dan monopoli politik, ya. Kalau monopoli ekonomi itu pasar monopoli yang muncul karena pemusatan sumber daya ekonomi pada satu pelaku usaha atau penjual dalam hal ini produsen gitu ya. Jadi pemusatan tersebut memicu penguasaan sarana produksi dan pemasaran terhadap barang atau jasa jenis tertentu. Jadi di sini monopoli ekonomi adalah monopoli yang disebabkan oleh karena pasarnya terdapat pemusatan sumber daya ekonomi. Kemudian monopoli politik itu pasar monopoli yang timbul karena ditetapkan oleh suatu peraturan atau undang-undang. Dalam hal ini oleh pemerintah yang memberikan hak kepada suatu perusahaan untuk menjual suatu produk tertentu. Kalau monopoli politik berarti monopoli hasil putusan politik atau pemerintah. Ya. Dalam kedua konsep tersebut terdapat perbedaan penyebab monopoli. Nah, jika terjadi monopoli dari segi ekonomi, maka pemegang monopoli dapat menghasilkan efisiensi pasar karena dapat mengalahkan pesaingnya, sehingga memang monopoli yang terjadi secara efisien. Nah, jika terjadi monopoli politik, maka akan terjadi inefisiensi pasar karena terjadinya monopoli disebabkan undang-undang atau peraturan. Nah, ini dua konsep monopoli yang berbeda dilihat dari segi penyebabnya. Nah, filosofi dari monopoli itu sendiri itu sebuah perusahaan pemasok tunggal suatu barang itu tidak penting untuk menentukan ada atau tidaknya persaingan. Nah, itu sebabnya ekonomi konsep monopoli mengarah pada klaim yang sewenang dan kontradiktif sehubungan dan siapa yang monopoli. Menurut artikel ini satu-satunya monopoli ada itu ketika pemerintah malah ikut campur pasar bebas, menggunakan inisiasi kotaan fisik untuk melindungi beberapa perusahaan dari kompetisi. Ya, ini malah justru dianggap monopoli jika pemerintah ikut campur karena menggunakan kekuatan fisiknya. Kemudian konsep persaingan sempurna itu juga dibahas dalam artikel ini, tidak hanya monopoli. Ya. Konsep persaingan sempurna ada beberapa indikator yang dipertanyakan bahwa pertimbangkan gagasan bahwa semua produk harus sama untuk memiliki persaingan sempurna. Nah, suatu industri harus memiliki sejumlah besar perusahaan kecil secara berurutan sehingga dianggap persaingan sempurna. Nah, suatu industri harus memiliki hambatan dan keluar yang tidak signifikan itu menjadi persaingan sempurna. Nah, bagaimana dengan gagasan bahwa informasi yang sempurna harus ada agar suatu industri menjadi sempurna kompetitif? Bagaimana dengan gagasan bahwa perusahaan persaingan sempurna adalah pengambil harga? Pada kenyataannya persaingan sempurna seperti yang sering dibahas oleh para ekonom itu tidak ada di manapun dalam kenyataannya. Pasar persaingan sempurna murni. Nah, dasar filosofi dari persaingan sempurna, yang monopoli ekonomi, itu ada egalitarianisme. Nah, keyakinan bahwa orang harus sama dalam segala hal. Nah, kita semua harus memiliki jumlah pendapatan yang sama, kesempatan yang sama, kemampuan yang sama, dan lain. Jenis dunia yang akan ada jika semua orang bersama adalah dunia yang aneh, menurut artikel ini.
Hambatan yang masuk, salah satu disebutkan di sini adalah paten, hak cipta, dan merek dagang. Berdasarkan pemahaman yang benar tentang monopoli, tidak melindungi paten, hak cipta, dan merek dagang akan merupakan monopoli. Jadi di sini malah apa paten, hak cipta, merek dagang itu dianggap apa ya kalau tidak melindungi paten, hak cipta, dan merek dagang akan merupakan monopoli. Kendali tunggal sumber daya mendapatkan kendali tunggal atas sumber daya bukan merupakan monopoli jika dicapai melalui perdagangan sukarela. Dalam hal ini mekanisme pasar ya. Monopoli tidak bergantung pada hanya memiliki satu produk yang bagus, tapi tergantung pada apakah kompetisi dibatasi secara paksa. Jadi di sini artikel tersebut menyebutkan bahwa kendali tunggal atas sumber daya ya, itu bukan merupakan monopoli jika memang itu melalui mekanisme pasar. Monopoli itu tidak tergantung, bukan dilihat dari jumlah produsennya, tapi apakah kompetisinya itu dibatasi secara paksa. Nah, jadi lebih menekankan mekanisme pasar, kompetisinya dibatasi secara paksa atau tidak. Nah, pendapat kami tentang artikel ini, yang pertama itu tentang egalitarianisme, bahwa itu bukan standar yang tepat untuk menilai apapun. Nah, ini sepenuhnya tidak benar menurut kami karena itu dilihat dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi mungkin hanya mengejar output itu ya, tapi dilihat dari pembangunan ekonomi bahwa harus ada kesenjangan pendapatan yang harus diminimalisir, tingkat kemiskinan yang harus dikurangi, pengangguran, itu mungkin egalitarisme itu prinsipnya mungkin diperlukan gitu ya, walaupun tidak 100% harus disamakan itu ya, tapi minimalisir kesenjangan pendapatan antar penduduk sehingga nanti tercipta pembangunan ekonomi ya, tidak hanya pertumbuhan ekonomi. Kemudian persaingan sempurna adalah untuk menghapus peran individu dalam persaingan. Ini adalah cara lain di mana persaingan sempurna adalah ide kolektivis. Tapi mungkin dalam beberapa barang tertentu diperlukan peran individu atau penguasa sumber daya tunggal. Misal ini untuk sumber daya yang tidak terbarukan atau barang publik gitu. Kalau sumber daya tidak terbarukan nanti dilempar ke pasar, nanti takutnya terjadi kelangkaan sumber daya tersebut di masa depan. Sehingga untuk sektor yang tertentu misalnya atau sumber daya alam yang tidak terbarukan itu memang akan lebih bisa dikontrol jika dikuasai oleh individu atau dalam hal ini negara gitu ya, sebagai penguasa sehingga nanti produksinya bisa dikontrol. Kemudian review selanjutnya untuk artikel ini ya, memperoleh efisiensi melalui sekolah, memperoleh efisiensi melalui skala ekonomi bukan merupakan monopoli. Nah, jadi ini kalau memang dia monopoli tapi karena efisiensi berkat skala ekonominya itu bukan monopoli sesungguhnya gitu. Calon peserta untuk sebuah industri jika mereka ingin bersaing dengan sukses harus mampu mencapai biaya rendah produksi yang telah dicapai oleh mereka yang saat ini berada di industri. Jadi pesaing baru ya harus mampu lebih murah, harus mampu menciptakan skala ekonomi yang lebih luas gitu. Tapi hal ini bisa menjadi ancaman terhadap untuk produk-produk tertentu, misal UMKM ya. Sehingga ada untuk perusahaan retail yang punya kekuatan modal skala ekonomi yang besar bisa mematikan toko kelontong kecil atau mungkin pasar-pasar tradisional. Itu malah jangka panjangnya akan buruk terhadap ekonomi. Jadi memang tidak boleh dipandang dari satu sisi saja. Kemudian mengambil sumber daya dari seorang. Nah, jika diperoleh melalui perdagangan sukarela, akan melanggar hak individu dan merupakan monopoli. Nah, kendali tunggal atas sumber daya kadang dibutuhkan untuk sektor tertentu, ya, untuk melindungi kepentingan publik yang lebih besar. Nah, kalau ada monopoli misal terhadap
sumber daya alam yang tidak terbarukan di dilemparkan ke swasta, maka takutnya nanti kepentingan publiknya malah malah tidak tercover gitu ya, sehingga nanti akan berisiko untuk perekonomian ke depannya gitu. Kemudian penelitian terhadap artikel ini berikutnya bahwa pandangan terkait dengan efek jaringan, bahwa sebenarnya pemerintah tidak perlu campur tangan dalam menentukan harga. Hal ini akan menciptakan efisiensi pasar, bahwa kalau pemerintah ikut campur tangan dalam menentukan harga itu akan terjadi efisiensi pasar. Nah, terkadang kalau pemerintah tidak ikut campur itu harga juga belum tentu efisien di pasar, gitu kan? Nah, karena misal di sektor transportasi atau perhubungan itu ada batas bawah, ada batas atas gitu ya. Nah, itu supaya pemerintah ikut campur untuk mengatur efisiensi pasar itu sendiri. Jangan mentang-mentang nanti apa maskapainya sedikit malah terjadi kartel, gitu ya. Sehingga nanti malah harganya melampaui batas maksimal. Gitu. Ataupun malah jor-joran dari harga sehingga malah mengurangi keselamatan penumpang sehingga malah menjadi tidak efisien. Nah, jadi untuk sektor tertentu mungkin diperlukan campur tangan pemerintah dalam menentukan harga, gitu ya. Tergantung nanti untuk karakteristik dari barang tersebut di pasarnya, ya, supply demand-nya, gitu ya. Karena ini terkait dengan pemerataan pendapatan juga dan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, gitu ya. Kemudian menurut artikel ini undang-undang anti monopoli itu tidak harus dilaksanakan ya. Undang-undang anti monopoli itu seharusnya tidak ada. Tapi sebaiknya undang-undang anti monopoli itu tetap harus ada untuk mencegah dampak buruk dari pertumbuhan ekonomi yang belum tentu mencerminkan pembangunan ekonomi. Sekian review dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.